Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dilancarkan. Kita mau OTW dengan Kang Pur, dengan Kang Purwadi ke Masjid Baitul Hikmah. Mudah-mudahan lancar, lagi nunggu bokarnya belum sampai. Ini angin baru bangun. Angin? Ide, angin baru bangun. Kita terus. Bismillah lancar. Jangan di center sini. Ma berangkat ma. Bismillah. Assalamualaikum. Lalu Kak, bawa tongkat Kak. Enter deh. Dadah sayang. Dadah. Jangan keluar mah. Apa mau pergi? Dadah ya, mau gendong ini yuk. Apa sama dia? Ya. Oh. Orang dekat, ceramahnya dekat. Kalau belok yang jalan beli ayam itu dari Cisalak itu lewat mana? Ke pasar. Masuk ke Enggak. Pak Agus IT. Lewat sini bisa. Enggak, kalau dari Cisalaknya. Oh iya. Oh, di pasar Iya. masuk ya? Iya. Pak, Gojek telepon. Dia travel Gojek. Hamil istri. Kalau kuasa Allah Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Baitul Hikmah yang dirahmati Allah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan sehat wal afiat sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah, dari pekerjaan kita, dari kantor, dari tempat usaha kita menuju masjid yang kita cintai dan insya Allah dicintai oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah.
Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir beserta keluarga kita tercatat sebagai umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita terus berusaha menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala macam yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini masih di bulan Muharram, tepatnya pertengahan bulan Muharram, tanggal 15 Muharram. Pada kesempatan Jumat ini khatib ingin mengingatkan dengan tema 3 kriteria sabar dan hikmah yang mencakup di dalamnya. Kalau kita mau tengok sejarah, maka bulan Muharram bulan di mana Rasul-Rasulnya Allah, Nabi-Nabinya Allah diberikan begitu macam ujian dalam dakwahnya, dalam perjuangannya, dan pada akhirnya diberikan jalan keluar pula pada bulan Muharram. Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan kesalahan terusir dari surga. Lalu Nabi Adam selama 40 tahun membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus diucapkan, terus dibacakan selama 40 tahun, dan pada bulan Muharram Allah mengampuni kesalahan dan kekhilafan Nabi Adam. Dipertemukanlah dengan istri tercintanya Siti Hawa. Lalu Nabi Yunus alaihissalam ketika dicemplungkan ke laut lalu dimakan oleh paus, berada di dalam perut paus, lalu berdoa kepada Allah dan Allah mengijabah doa Nabi Yunus keluar dari perut paus pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Raja Namrud dibakar hidup-hidup. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah menyuruh api menjadi adem, menjadi dingin buat Ibrahim, dan itu terjadi pada bulan Muharram. Nabi Nuh alaihissalam ketika umatnya sudah menolak, bahkan mengkriminalisasi dakwahnya Nabi Nuh, lalu Nabi Nuh disuruh membuat perahu oleh Allah. Lalu terjadilah hujan besar, banjir besar, sampai-sampai Ka'bah yang dibangun, pondasi Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Adam ikut hancur karena banjir pada saat zaman Nabi Nuh. Lalu apa yang terjadi? Diselamatkan Nabi Nuh dengan umat-umatnya, dengan hewan-hewan yang ada, lalu disandarkan kapalnya itu pada bulan Muharram. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita semua pasti punya yang namanya masalah. Kita semua yang hidup pasti punya ujian. Karena Allah dalam Al-Quran juga mengingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan aku uji, kata Allah, kalian yang masih hidup dengan ujian keburukan, ujian kebaikan. Itu semua adalah ujian dari Allah. Hadirin yang dirahmati Allah,
Maka ujian ini ada 3 macam menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ujian di dalam menghadapi musibah. Ayatnya Al-Quran yang saya awal sebutkan, surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu, Allah akan menolong kamu dalam ujian-ujianmu. Allah akan memberikan solusi kepadamu ketika kita punya banyak masalah, ujian rumah tangga, ujian usaha, ujian pekerjaan, ujian pendidikan, ujian hidup. Allah berikan pertolongan bagi orang-orang yang tetap mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan apa? As-sholah. As-sholah di sini bukan hanya masalah sholat yang kita kerjakan 5 waktu, tapi sholat di sini adalah esensi sholat yang dulu pernah saya utarakan pada bulan Ramadan di masjid ini. Sholat itu bukan hanya sekedar mengerjakan. Maka dalam Al-Quran bukan if'ali sholat, tapi aqimis sholat. Bukan kerjakan sholat, tapi aqimis sholat, dirikan sholat. Apa bedanya? Kalau orang mengerjakan sholat, ambil wudhu, azan, lalu dia takbir, selesai salam, selesai sholatnya. Nggak ada urusan lagi dengan sholatnya. Tapi kalau mendirikan sholat, maka ketika waktu sholat, dia ambil wudhu, dia sholat. Dia resapi arti makna daripada gerakan sholat. Sholat mengajarkan takbir Allahu Akbar, dibesarkanlah Allah di luar sholat. Ketika selesai sholat, dia bekerja, ada masalah di pekerjaannya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah akan bisa menjadi penolong. Sholat mengajarkan didikan-didikan yang Allah berikan kepada kita. Sholat mengajarkan ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kita mengagungkan Allah. Jangan mengagungkan manusia, jangan mengagungkan pangkat dan jabatan sehingga kita khawatir kehilangan pangkat dan jabatan. Padahal itu hanya titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Allah mengajarkan sujud, subhana rabbiyal a'la, Allah yang paling tinggi. Jabatan apa di Indonesia yang paling tinggi? Presiden. Allah lebih memiliki jabatan tertinggi. Maka jangan merasa dirinya pemimpin, dia lupa bahwasanya dia akan menanggung amanah dari yang dipimpinnya. Sholat mengajarkan kita tawadhu dengan sujud, tidak boleh kita sombong. Maka ujian yang Allah berikan kepada kita berbentuk musibah, kata Rasulullah. Ujian yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Kenapa? Karena Allah akan menjadi penolong ketika kita dekat dengan Allah. Dengan apa? Mempraktekkan amalan sholat di luar sholat. Sholat mengajarkan adalah ad-du'a, berdoa, minta kepada Allah. Sebelum minta apa dalam Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan minta terus. Sekali-kali yuk ibadah dulu, yuk sedekah dulu, yuk nabung dulu ke Masjid Baitul Hikmah. Yuk infak dulu ke tempat-tempat ibadah. Yuk bantu saudara-saudara kita dulu. Bahkan kalau kita sudah menjalankan ibadah tanpa perlu meminta, karena sudah otomatis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita ibadah, maka Allah akan jadikan ibadah kita itu penolong buat kita. Innallaha ma'as-sabirin. Hadirin, tasyakur binikmat. Tanggal 15 Desember 2024, ketika subuh hari saya mau berangkat pengajian, kajian subuh hari Minggu di Masjid Cilodong Nur Mainah, tiba-tiba Allah berikan ujian. Saya ditabrak, patah 3 kaki kanan saya, bahkan diengkel. Menurut terapis 2 tahun lebih saya baru bisa jalan. Tapi saya terharu, saya menangis. Seluruh ulama, ustadz, DKM masjid, 100 DKM masjid menengok, mendoakan. Para kiai ulama MUI pada datang mendoakan. Ribuan orang datang mendoakan saya, menjenguk saya.
Dan apa yang terjadi? 5 bulan saya bismillah paksakan untuk khutbah dan DKM mensupport. Allah berikan kekuatan walaupun hanya 1 kaki bisa menopang, tapi alhamdulillah Allah berikan kekuatan. Selama 7 bulan Allah berikan jawaban, jangan takut. 3 anak saya masih tetap pesantren. Allah terus berikan rizki. 3 kali saya udah bikin santunan ketika kondisi kita sakit. Allah memberikan jawaban buat orang-orang yang bersabar dalam mendapati ujian. Jangan pernah khawatir. Ujian pasti diberikan, tapi Allah punya maksud dari ujian yang diberikan kepada kita. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, ujian yang kedua adalah sabar dalam menghadapi ujian ketaatan. Hati-hati ketika kita sholat, kita puasa, kita sedekah, itu pun ujian kesabaran. Sholat mengajarkan kita untuk menghargai waktu. Sholat pada waktunya, sholat yang paling utama di masjid, sholat yang paling utama ketika waktu masuk azan langsung dia buru-buru sholat. Sholat dalam taat, kadang kita aduh ini lagi rapat tanggung, ini lagi usaha nanggung, ini lagi kerja nanggung. Disitulah bentuk sabar kita dalam ketaatan kita. Ketika orang puasa, lapar dia dari pagi hingga sore, lalu dia berusaha, dia bekerja, lemah, lemas, itulah sabar dalam taat. Ketika kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah kita, zakat mal kita, lalu disunahkan untuk bersedekah, berinfak, harta yang kita cari mati-matian, harta yang kita kumpulkan setengah mati, disuruh dikeluarkan zakat malnya 2,5%. Bahkan dianjurkan untuk bersedekah, berinfak. Salah satunya di Masjid Baitul Hikmah ini. Padahal itu adalah hanya jembatan. Uang yang kita titipkan di masjid ini sebenarnya tabungan kita. Yang dibacakan oleh Pak Ketua tadi 50 sekian juta, itu tabungan kita semua. Bukan uang DKM masjid. Ketika disalurkan untuk kegiatan-kegiatan Islam, maka jariahnya mengalir terus kepada orang-orang yang menitipkan infaknya ke masjid itu. Jangan pernah khawatir, uang yang kita keluarkan dalam kita taat kepada Allah tidak akan hilang. Dan yang terakhir, Rasulullah mengingatkan kepada kita sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Hadirin yang dirahmati Allah, coba kita tengok sekarang saudara-saudara kita di Gaza, nggak henti-henti sampai dengan detik ini masih terbunuh banyak nyawa anak-anak, orang tua. Kita di Indonesia bisa tenang ibadah, tenang mencari nafkah, tenang bersama keluarga, makan bersama. Tapi saudara-saudara kita di sana tiap saatnya detik itu. Coba kita tengok video-video orang yang kena bom di rumahnya, anaknya ngumpet di bawah kasur, anaknya ngumpet di dalam lemari, anak kecil yang tidak salah, tidak tahu dosa apa-apa. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Hati-hati saudara hadirin, sekarang coba kita buka YouTube, setiap iklan pasti ada pinjol. Hati-hati, ini mengajarkan kemaksiatan. Beberapa hari yang lalu ada jamaah saya datang konsultasi ke rumah saya. Ustaz, saya minta syariat doa buat anak dan mantu saya. Ustaz, kenapa? Ini dia pinjol, sering kali minjem 2 juta suruh bayar 54 juta. Bayangkan, dikasih lihat, Masya Allah, 2 juta pinjam uang, bayar 54 juta. Inilah ujian-ujian kemaksiatan. Belum judul yang sudah marak anak-anak kita, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka kita mohon kepada Allah diberikan kesabaran dalam kemaksiatan. Apa kata Quran surat Toha ayat 132? Wa'mur ahlaka bis-shalah
Suruh keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha, dan bersabarlah dalam sholatnya. Artinya ini luas. Bukan Allah hanya sekedar mengingatkan kita suruh sholat dan sabar dalam sholatnya. Sholat paling lama 5 menit. Masa kita hanya harus sabar dalam sholat? Ternyata sholat yang dimaksud, yang di awal saya ceritakan, dirikan sholat. Amalan-amalan sholat yang kita pakai dalam kehidupan kita hari-hari di luar sholat, itu kita harus bersabar. Wastabir alaiha, sabar ketika kita sedang mempraktekkan amalan sholat di luar sholat. Sabar ketika ada yang merendahkan kita. Kita sudah diajarkan tawadu dengan sujud. Semakin orang merendahkan kita, insya Allah kita bersabar, Allah yang akan mengangkat derajat kita. Sabar ketika kita dihardik, ketika dihina, ketika dikecilkan. Kita sudah diajarkan subhana rabbiyal a'la, Allah yang maha tinggi. Kita siapa? Sekarang kita kaya, satu saat habis harta kita. Sekarang kita punya pangkat dan jabatan, berapa lama akan pensiun kita dari pangkat dan jabatan itu? Maka hadirin yang dirahmati Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah, ajarkan, didik, perintahkan keluarga kita, istri, anak-anak kita, cucu kita untuk bukan hanya sholat, tapi mengamalkan amalan sholat di luar sholat. Lalu setelah itu wastabir alaiha, sabar ketika ada ujian, sabar. La nas'aluka rizqa, kata Allah, kami tidak meminta rizki. Tuh bayangin orang yang bersabar ketika diuji, tidak minta rizki. Nahnu narzukuka, kami yang memberikan rizki. Pak, banyak orang datang ke rumah saya menangis, bahkan ketua MUI menangis. Kenapa? Saya kalau jadi antum Ustaz, saya nggak akan pulang. Antum bukan pejabat, bukan pegawai. Antum hanya pendakwah. 7 bulan tidak ngapa-ngapain, istri ibu rumah tangga, anak 4. Tapi luar biasa, antum masih bisa memberikan nafkah kepada anak dan istri. Itu nahnu narzukuka, Allah yang menjamin. Allah yang menjamin. Jangan pernah takut. Inilah kekuatan yang Allah berikan kepada saya dari pengalaman yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan. Allah memberikan keyakinan yang semakin bertambah. Jangan takut ketika kita menjalankan agama Allah. Allah yang akan mengurus urusan kita. Wal akibatu lit taqwa. Dan itu yang kita cari. Ketika kita sudah sabar, ketika kita sudah menjalankan sholat dan mengamalkan amalan sholat di luar sholat, maka Allah akan berikan ganjaran takwa. Ini yang utama. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak panjang lebar, mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa dapat dan pelajari pada kesempatan Jumat kali ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, agar selalu bisa bersabar dalam kita menghadapi musibah, sabar dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah, dan sabar dari kemaksiatan yang sudah mulai merajalela. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة.